Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah maghrib yang berbahagia, syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, dipersuakan kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan samaannya di yaumil mahsyar nantinya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita berada di malam yang ke-22 di bulan Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dan terhitung hari insyaallah 96 hari ke depan maka Ramadan akan segera tiba. Tentunya doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dianugerahkan yang umur yang panjang, diberikan kesehatan, kemudian dipersuatkan nanti di bulan Ramadan dengan segala rangkaian amalnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang akhlak. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mengapa Allah mewajibkan kita beribadah selain untuk mengabdikan diri kita kepadanya, tetapi mudah-mudahan amal ibadah itu melahirkan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ada cerita tentang Abu Nawas. Mungkin waktu kecil-kecil kita sering mendengarkan, entah siapa yang membuatnya, apakah Abu Nawas itu ada atau tidak, saya tidak tahu. Tapi cerita ini luar biasa. Karena kadang-kadang maaf cerita itu konyol, tetapi walaupun demikian ada hikmah yang akan dipetik. Satu ketika Abu Nawas itu memakai peci yang sangat lusuh, karena mungkin sering dipakai untuk wudu. Karena lama-lama kalau peci itu dipakai untuk wudu biasanya baunya apok, apalagi tidak dicuci. Kemudian ketika orang ramai, sedikit orang-orang menyindir Abu Nawas bahwa Abu Nawas kemanapun pergi itulah peci yang dia pakai. Tapi begitulah tertibnya Abu Nawas. Ketika orang-orang menyindirnya, maka dia masukkan kepalanya ke dalam peci. Begitu dia tarik mukanya dan keluar dari peci, maka dia pun tersenyum dan sedikit tertawa. Orang-orang yang di sekitar Abu Nawas menjadi bingung. Apa yang diketawakan oleh Abu Nawas, padahal dia baru saja memasukkan kepalanya ke dalam peci yang sangat bau. Ketika ditanya oleh orang-orang apa yang terjadi denganmu Abu Nawas, Abu Nawas dengan certiknya mengatakan, maaf, tadi saya sengaja memasukkan kepala saya ke dalam peci ini. Kemudian saya lihat ada gambar surga dan tidak sedikit bidadari-bidadari yang cantik. Apa yang disampaikan oleh Abu Nawas itu membuat orang penasaran. Tapi Abu Nawas mengatakan, boleh tak? Mereka mengatakan, boleh tak Abu Nawas kami melihatnya? Kata Abu Nawas, kalian tidak boleh melihatnya, karena nanti kalian kecewa dengan apa yang kalian lihat. Karena orang yang nampak melihat dan bisa melihat surga di dalam peci ini hanyalah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Hebat juga Abu Nawas. Sudah itu ditengoknya, ada satu orang menengok lagi ditengoknya, karena dia penasaran dengan Abu Nawas, dimasukkannya kepalanya. Begitu ditengok, tidak nampak apa-apa, yang ada cuma baunya yang luar biasa. Dia katakan, Abu Nawas, bukan, karena kamu tidak beriman, maka kamu mendapatkan bau yang tidak sedap. Ditengok lagi oleh kawan kedua, orang yang kedua melihat itu tersenyum, betul Abu Nawas, aku melihat surga di dalam. Ketika keempat, seluruh orang itu melihat surga. Cerita dari Abu Nawas itu viral, Bapak Ibu berbahagia. Sampai-sampai ketika itu raja mendengarkan ada perilaku Abu Nawas yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat ingin melihat apa yang ada dalam peci Abu Nawas. Akhirnya raja pun memanggil Abu Nawas. Ketika itu Abu Nawas mengatakan, maaf raja, saya takut Anda kecewa nanti melihat peci saya ini. Tetapi karena raja juga ingin melihatnya, akhirnya raja pun ikut memasukkan dan mencium peci yang bau dari Abu Nawas. Tapi begitu dicium oleh raja,
Abu Raja keluar, kemudian dia sedikit tersenyum. Apa kata raja? Kalau saya bilang tak ada surga, jangan-jangan masyarakat saya mengatakan saya tak beriman bertakwa. Akhirnya raja pun bilang betul ada surga di dalamnya. Betul ada surga di dalamnya. Maka subhanallah, begitu raja senang rupanya betul-betul. Begitu Abu Nawas bilang, apa kata Abu Nawas? Itulah bongkahnya raja dengan rakyat-rakyat. Mana ada mungkin surga dalam masjid saya. Itulah masyarakat kita hari ini. Apa yang saya maksud? Cerita Abu Nawas itu hari ini ada orang salah, seluruh orang mengatakan salah. Kalau tidak, jangan-jangan kita tidak cinta kepada NKRI. Itu masalahnya. Masalahnya benar atau tidak, itu urusan nanti. Nah itulah. Maka ada mengatakan kita ini hidup di eranya Nuan Fito. Apa itu? Terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang mengkhianat dikasih amanah, yang amanah dianggap khianat. Itulah zaman hari ini. Dan itu sudah ada zaman Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pulang hanya tersenyum. Alangkah bongkahnya sampai raja mau dia mencium peci saya ini. Padahal tidak ada apa-apanya. Saya hanya mengatakan barang siapa yang beriman dan bertakwa, mereka akan masuk surga. Mana mungkin kata Abu Nawas, surga itu ada nampak dalam peci saya. Itulah hidup hari ini Bapak Ibu berbahagia. Hanya orang-orang berakal. Maka Abu Nawas mengatakan di antara banyak orang melihat, hanya satu orang sesungguhnya yang berakal yang mengatakan dia tidak nampak surga itu. Yang lain apa? Ikut-ikutan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang ingin dicapai? Sesungguhnya di awal tadi kita katakan akhlak itu harus tercermin dari yang namanya ibadah. Dan ibadah itu penting, tetapi akhlak itu lebih penting, tidak kalah penting dari ibadah. Maka Bapak Ibu berbahagia, ada hal yang sangat menarik ketika ulama mengatakan, mengapa Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat berjamaah? Maka Nabi mengatakan sholat berjamaah itu bisa wa isrina darajah, memiliki 27 derajat. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu yang berbahagia, sholat di rumah lebih tenang. Contohnya sholat malam, berdusuk sholatnya di rumah lebih nyaman, tidak ada anak-anak yang ribut. Di masjid banyak rakaat kedua. Datang ke masjid, kadang-kadang maaf kawan sebelah lagi 2 hari tak mandi-mandi, awak pun tak bisa menapas langsung. Ada pula kawan sebelah itu menggarut aja Pak, dia berternak kurang sama panau barang-barang. Ada pula yang di sebelah itu pakai parfum, tapi baunya maaf sampai ke langit ke-7 sana malaikat pun mau benar-benar. Subhanallah. Tapi mengapa kita disuruh agar ada interaksi, agar ada sesama kita terjadi hubungan sosial? Maka dulu kalau Bapak Ibu pernah melihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Salman Al-Farisi. Salman datang ke Mekah, di tengah jalan dijadikan budak. Tapi begitu ada masalah, selesai sholat Rasulullah hanya bangkit. Ini saudara kalian Salman Al-Farisi. Dia ingin merdeka tapi dia tidak punya keuangan. Sementara orang Yahudi pemiliknya ingin menjualnya dengan harga yang tidak mungkin dia sanggup. Ada tak di antara kalian yang akan membantu Salman ini? Begitu sahabat menunjuk, ada yang bersedekah pohon kurma, ada yang bersedekah dengan ukiah emas, ada mereka memberikan manfaat atau doa. Hanya dalam sekian waktu apa yang terjadi? Salman Al-Farisi bisa menyelesaikan masalah. Maka Bapak yang berbahagia, hari ini apa? Sholat kita hanya sekedar sholat, tapi maaf tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang lebih takut hari ini, kita sholat tetapi sesama kita saling mencurigai dari apa yang kita laksanakan. Maka maaf, disitulah namanya sholat itu penting, tetapi interaksi sosialnya perlu terjadi. Interaksi sosial yang baik itu lahir dari akhlak yang baik. Maka Nabi mengatakan salah satu la turfa'u salatahum fawqa ru'usi sifrah. Ada 3 golongan kata Nabi yang orang amal ibadahnya tidak akan diangkat oleh Allah melebihi hanya sejengkal dari kepalanya. Artinya dia sholat. Sholat itu amal ibadah yang penting. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihitung pada hari kiamat. Tapi Rasulullah katakan ada 3 golongan orang yang sholatnya nanti kata Rasulullah tidak akan mendapatkan perhitungan, tidak terangkat melebihi dari sejengkal dari kepalanya. Siapa yang pertama itu? Rajulun aw
Pemimpin itu macam-macam, mulai daripada tingkat bawah, mungkin tingkat RT, RW, lurah dan sebagainya, sampai pada tingkat tertinggi adalah presiden. Maka dikatakan imam, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Mengapa dibenci? Karena kezaliman yang dia lakukan. Subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Apalagi hari ini, kemarin viral Ustaz UAS, dibuat oleh seseorang dengan hoax bahwa Ustaz UAS ceramah di Aceh dengan orang banyak tidak pakai masker. Kemudian dikatakan itu berkumpul jemaah pun tidak ada masker. Muncul di media sosial. Tapi apa yang terjadi setelah diteliti, dibuat seperti siaran langsung, tapi secara tengok ceramah itu di Aceh memang ada, tapi terjadi pada bulan Maret tahun 2019 yang lalu. Dia menggiring Pak, agar Ustaz UAS pun ditangkap, ditulisnya. Masa Ustaz ceramah tidak pakai masker, dikelilingi orang yang tak masker, ini akan bisa membuat ular, ujung-ujungnya akan bisa ditangkap. Tapi maaf, yang menyebarkan tidak ditangkap, masalah ini kawan. Ini aja masalah. Kalau lawan selesai. Luar biasa Pak, diteliti itu. Ceramah dulu 1 tahun yang dulu, kemudian ditengokkan lagi, kemudian dibuat seperti siaran langsung. Kemudian setelah diteliti, rupanya itu luar biasa fitnah hari ini. Sehingga maaf, untuk apa mereka menyebarkan? Tidak tahu alasan. Dan apa kepentingannya mereka menyebarkan? Juga tidak tahu. Mengapa? Karena maaf, kezaliman dan kebencian hari ini menjadi bagian dinamika kehidupan kita bermasyarakat di Indonesia ini. Yang kedua, siapa yang kita di amal ibadahnya tidak diangkat? Wa imra'atun watat wa zawjuha 'alaihi syahid. Yang kedua itu istri yang tidur sementara suaminya tidak ridho atau tidak rela terhadap dirinya. Suaminya marah, suaminya lagi dongkok. Maka ibu-ibu ini berhati-hati. Ibu-ibu itu maaf, surga ibu ditentukan oleh suaminya. Maka kalau bapak baca ada buku yang di kalangan Imam Al-Ghazali mengatakan la nikah disaki dari sita. Jangan kalian menikahi wanita itu kalau memiliki satu sifat di antara sifat yang 6. Pertama, anak-anak ini suka mengeluh. Apa saja dikeluhkan, mahal cabai rawit dikeluhkan juga. Tidak mahal cabai rawit itu. Mahal garam, jangan makan garam, dah selesai. Mengeluh karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua dikatakan manana ini senantiasa menunjukkan jasa. Ini kan saja kalau berbuat apa juga itu harus dibina. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Yang ketiga dikatakan hanana itu sifat wanita yang maaf cenderung lebih suka kepada suami orang ketimbang suami dia. Membanding-bandingkan. Itu juga tak boleh. Ada lagi sifatnya berrokok sedap. Berrokok ini wanita yang bersoleh dari pagi sampai pagi. Padahal kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu, dulu istri-istri kami di zaman Rasulullah, kalau kami pulang ke rumah maka kami menemukan muka mereka berwarna-warna, artinya bersoleh dia. Pakai lipstick, pakai yang hitam-hitam itu apa namanya itu? Calak. Maka kalau mereka sholat, terhapus mereka bersoleh lagi. Jadi kata Ibnu Abbas, istri-istri kami itu di rumahnya bersoleh. Istri kita terbalik Pak, di rumah subhanallah beda tipis dengan babu. Tapi kalau keluar luar biasa padahal maaf wanita itu bersoleh ketika rumah. Tapi bapak salah juga, kalau ingin istri cantik, mudah dia Pak. Belikan dia apa namanya itu yang nutup muka itu, masker. Iya ya, masker juga namanya. Saya nengok anak saya, masya Allah, saya sangka hantu, rupanya awak pakai masker yang hitam. Siapa masuk rumah? Anak-anak itu. Kemudian apa yang dikatakan bersoleh itu, kemudian ada juga wanita yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Maka Rasulullah katakan, ya ma'syaran nisa, sadaqan. Hai para wanita, bersedekah kalian. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, saya paling banyak melihat wanita di neraka itu adalah wanita. Ketika ditanya seorang apa penyebabnya Rasulullah, satu suka mengeluh, yang kedua tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Maka wanita yang dikatakan wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaihi syahid
dikatakan wa ikhwani mutasariman, dua orang bersaudara yang mereka memutuskan tali silaturahmi. Maka Bapak Ibu berbahagia, hadis-hadis ini menunjukkan mari kita memperbaiki ibadah ini. Tapi maaf, ibadah itu harus dibarengi dengan akhlak. Jangan sampai maaf, puasa kita iya, zakat kita iya, qiyamul lail iya, tapi perilakunya jelek. Maka Nabi mengatakan, wa inna su'al khulqi yufsidul amal kama yufsidul al-khulal al-asam. Sesungguhnya kata Rasulullah, perilaku yang jelek itu bisa merusak amal ibadahmu sebagaimana cuka bisa merusak madu. Apa bentuknya madu kalau dikasih cuka? Nah, nanti carilah madu di rumah saya cuka. Saya juga belum pernah melakukan. Maka ada juga pepatah juga, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Apa bentuknya dulu Anda tahu lah. Tetapi itulah gambar. Bahkan dulu Abu Hurairah pernah mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, di tempat kami ada seorang wanita yang puasanya banyak, sedekahnya banyak, qiyamul lailnya banyak, tapi dia suka menyakitkan hati tetangga. Sementara di tempat lain, riwayat Imam Ahmad mengatakan ada wanita yang banyak amal solehnya, tapi ada pula wanita yang sedikit amal solehnya. Bedanya yang sedikit amal ibadah ini tidak pernah menyakiti hati tetangga. Mana yang dikatakan oleh Rasulullah yang terbaik? Sampai Rasulullah mengatakan wanita yang ibadahnya sedikit tapi tidak pernah menyakiti hati tetangga, ia fil jannah. Orang seperti itu tempatnya adalah surga. Maka Bapak Ibu berbahagia, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Bulughul Maram. Buku itu ceritanya tentang ilmu fikih, tapi di akhirnya diselipkan tentang kitabul adab yang disebut dengan kitabul jami. Seluruhnya menceritakan bagaimana orang beradab, bagaimana orang berakhlak. Karena apa yang terjadi hari ini? Maaf, kita ini ilmunya tinggi, yang kurang hari ini adalah adab. Rasa kemanusiaan kita berkurang dengan logika-logika orang-orang modern. Kadang-kadang subhanallah, orang politik itu cepat dikeluarkan dari penjara dengan alasan usianya sudah tua. Tapi ada ulama yang sudah tua tidak pernah boleh dikeluarkan. Insya Allah besok tanggal 8 orang tua kita Abu Bakar Rashid keluar dari penjara setelah 15 tahun, usianya 90 tahun. Bayangkan, 90 tahun dalam penjara usianya. Kemudian dulu ada orang masuk tangkap ke KPK, kemudian dikeluarkan, diberi garansi oleh presiden dengan alasan dia sudah tua, 70, dilepaskan alasannya sudah tua. Ini 90, ada tua. Nah, di mana letaknya? Subhanallah. Maka dikatakan selama dia keluar nanti kami akan mengawasi. Untuk apa pula Ustaz Abu Bakar itu diawasi? Bacaan itu tidak tahu lagi. Dituduhlah dia akan teroris. Gimana ulama membobok? Kok tangan tidak tahu lagi? Subhanallah, logikanya apa ada? Maka dikatakan dalam Islam itu saking tingginya ada, bukan masalah benar atau salah, tapi menghormati orang tua itu menjadi sebuah kewajiban. Dulu mana ada guru kita yang salah, tapi kita tidak bisa menyalahkan guru, bukan karena kita benar, tapi maaf, ada untuk memperbaiki guru itu ada tempat. Subhanallah. Sekarang mahasiswa kita kurang saja nilainya diprotesnya gurunya. Kok Pak dosen nilai saya kok kurang, datang hadir saya tiap hari, kamu bisa menjawab jawabannya? Nah, itu masalah kedua. Padahal itu betul. Subhanallah, akhlaknya ada. Maka Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang sempurna imannya atau orang mukmin yang paling sempurna imannya kata Rasulullah yang memiliki akhlak yang baik. Maka Nabi mengatakan inna min tuhibbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah. Di antara kalian orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat duduknya kata Nabi denganku nanti di akhirat pada hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bayangkan Nabi tidak bilang
tak jelas. Sampai hari ini sudah bulan Jumadil Awal, tidak ada ketentuan apakah ada pelaksanaan ibadah haji tahun ini atau tidak. Jadi aneh juga kalau pada sekarang umroh itu memang diperbolehkan, tapi maaf, kapasitasnya untuk Indonesia apakah ada tidak? Ini juga jangan tercepat-cepatlah naik, karena memang penumpuk jemaah umroh kita kurangkan karena setelah Covid. Maka Nabi tidak katakan ibadah seperti itu, tapi orang yang memiliki akhlak. Maka dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi istrinya, dan saya, kata Nabi, orang yang paling baik bagi istri saya. Jadi untuk menentukan bapak ini baik, tanyakan sama istri, Bu, bapak gimana? Alhamdulillah Pak Ustaz. Yuk ahli mau kita pilihnya apa? Yuk. Soal pilihnya Pak Ustaz. Baik belanja ke pasar, ini bayi tidak pernah mau makan piti Pak Ustaz. Tak pasok mau mencilup pitinya. Lain itu dia. Itulah pertanyaan itu kepada Nabi. Ketika hidup pernah datang kepada Nabi, dan Nabi, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang pelit. Bagaimana kalau uangnya aku ambil untuk anakku dan diriku agar aku bisa kehidupan kami baik? Kata Nabi, boleh selama itu hanya kamu ambil sekedar untuk kehidupan. Ini dalil istri mulia menjilok binti suami. Kalau ibu nak praktekkan, malah nanti praktekkan. Tapi kalau memang suaminya pelit, masalahnya sekarang terbalik, Pak. Binti awak, kambing binti yang mancing ini. Ada pula kadang-kadang nak beli rokok, mak beli rokok, aku binti ada 500. Mana kenapa Pak untuk rokok kenapa? Rupanya istri itu melarang suaminya merokok itu. Nah, subhanallah, kata Nabi, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik bagi istri. Mengapa demikian, maaf? Hari-hari kita dengan istri kita. Kadang-kadang maaf kalau bapak sesekali renungkan, tidur istri itu dipandang, ya Allah, kasihan istri saya. 25 tahun sudah berkeluarga, mulai mencuci, masak, nyapu rumah, kerja beda-beda tipis dengan pembantu rumah tangga. Libur pun tak pernah. Sekali minta binti kali berang libur, Masya Allah. Kasarnya suami nak tanggung-tanggung. Kalau sama istri ditangkap, rambutnya dah tanggung. Kemana Bu? Ke pasar. Iya, bininya kau kamar kau baik. Kau nak marah saja. Istrinya luar biasa. Kami katakan ukuran baik itu adalah istrinya. Subhanallah. Berikan mereka yang terbaik, berikan pujian. Ini kadang-kadang maaf, istri itu dipuji tidak? Masya Allah. Wanita itu kan kelemahannya kalau dipuji, Pak. Kalau sudah bapak puji, itu tiap sore insya Allah kau bikin seng aman. Tapi kalau tidak ada pujian, tidak ada kau bikin seng. Nah, subhanallah. Yang berikutnya apa kata Nabi? Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sesungguhnya teman yang baik, kata Nabi, adalah teman yang baik bagi temannya di sisi Allah. Ada orang yang baik bagi Nabi. Wa khairul jiran inallah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik bagi tetangganya. Maka maaf, kita ini kan bertetangga. Seluruh kita hidup di sebuah lingkungan di mana kita bertetangga dengan baik. Dan maaf, tetangga adalah awal untuk menentukan sebuah kebaikan dalam masyarakat. Jangan sampai maaf bertetangga ada masalahnya. Sampai Nabi mengatakan, maaf, zina yang paling besar dosanya adalah berzina dengan tetangga. Mencuri yang paling besar, mencuri harta tetangga. Bahkan dikatakan, barang siapa yang mencuri sejengkal tanah tetangganya, maka Allah akan himpitkan 7 lapis bumi nanti di akhirat. Maka harus ada tega rasa. Subhanallah. Kalau kita menanam daunnya ke tetangga, maka kalau berbuah kasih pula tadi. Ini kadang-kadang mana berbuah mangga tengkok ke pagar. Sampahnya jatuh, seorang tak pernah bertanya. Tapi kalau buahnya ditanyanya, Bu, kemarin ada buah mangga saya jatuh di sini, padahal dimakan semua orang. Subhanallah, jatuh tanyanya, apa itu ganti, saya tak ikhlas. Daunnya dia nggak pernah tanya, tapi kalau buahnya gimana cerita?
sampah hari ini Pekanbaru, Masya Allah, kayaknya tong sampah terpanjang di dunia. Lewat di pasar Kodi itu Pak, dan tertutup apa tuh jalan tuh oleh sampah. Tapi memang salah kita juga, sampah dia rupanya tidak dibersihkan, tapi sampahnya dibuat ke tanah orang. Akibatnya maaf, yang punya tanah pun tidak berada ditulisnya ya Allah, laknatlah orang membuang sampah di tempat ini. Tetapi orang membuang sampah tidak pernah dibaca, akhirnya tulisan pun hilang karena sampah juga. Subhanallah. Maka bertetangga, bahkan Nabi mengajarkan kalau kalian punya makanan, berikan kepada tetangga kalian. Iza tabafta marakatan fa'aksir ma'ah. Kalau kalian memulai maka banyakkan akuanya, antarkan kepada tetangga. Ada hadis lain yang juga memberikan barometer kehidupan kita. Khairun nas khairuhum qadam. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang paling baik dalam membayar atau melunasi hutang. Hutang ini sesuatu yang luar biasa, bentuknya ringan, tapi maaf konsekuensinya luar biasa. Bahkan Nabi tidak mau menyelamatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Maka Nabi mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda'an. Ruh seorang mukmin itu kata Rasulullah tergantung-gantung sampai hutangnya dibayar. Bukan hanya hutang banyak, hutang sedikit pun nanti menjadi muflis, bangkrut di akhirat. Maka maaf kalau kita punya hutang, usahakan dibayar dengan segera. Dan jangan pernah ada niat untuk tidak membayar hutang. Apalagi dalam dinamika hari ini, subhanallah, tiap hari SMS masuk dari painan inilah, painan itulah. Kami menawarkan bantuan untuk Anda 1,5 jam cair, pinjaman dengan suku bunga ringan mulai 500.000 sampai 5 miliar. Subhanallah, macam-macam lagi. Anda sulit mana anak Anda pendidikan karena SPP-nya terbuka. Sekarang ada lagi aplikasi kredit yang bisa kita tunaikan. Tapi apa risikonya? Risikonya hutang. Hutang itu mana mudah membuatnya tapi sulit untuk membayar. Hati-hati. Maka maaf kalau bisa biarlah hidup sederhana tapi tidak memiliki hutang. Tapi ada pula prinsip yang namanya konvensional. Kalau enggak punya hutang, enggak nampak pula gaya, sehingga makin kuat gayanya makin susah hidup. Sehingga IMF itu, International Monetary itu mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk 10 negara yang memiliki hutang terbanyak. Ada 160 negara di bawah bendera PBB, Pak. 10 negara terbanyak hutangnya, salah satu Indonesia. Kan alhamdulillah prestasi kita hebat juga. Hebat prestasi. Kita punya jalan, kita punya ini. Rupanya hutang suku bunga saja 6.000 triliun. Banyak apa 6.000 triliun itu, Ustaz? Kalau dibeli selawat, ya apa baru? Tak tahu-tahu. 6.000 triliun. Tanya berapa suku bunga? Subhanallah. Tak tahu-tahu. Ada lagi maaf yang namanya hutang. Itu kan menimbulkan dua. Satu berbohong, yang kedua menjadi orang munafik. Kadang-kadang maaf, tekanannya tekanan luar biasa. Sehingga maaf kadang-kadang kita tidak bisa mengkritik negara lain karena hutang kita banyak. Kita tertutup. Maka maaf ibu bapak yang berbahagia, ibu-ibu biasanya suka arisan. Saya jarang yang bapak arisan. Antara mesti awal kita tahu ya. Arisan sudah dibayar, masya Allah, luar biasa. Ini hutang. Maka maaf. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Timbul juga masalahnya. Bagaimana kalau kita hutang kredit? Situnya ada asuransi jiwa yang kalau kita mati, hutang itu memutiak. Bagaimana di sisi Allah? Kan ini masalahnya. Karena sampai hari ini tidak ada ulama yang memperbolehkan secara prinsipil tentang asuransi. Karena asuransi itu lebih cenderung kepada warak. Warak itu ketidakpastian. Maaf, sekarang bapak masuk asuransi BP gitu. Tahu-tahu besok pagi operasi atau sebulan lagi operasi, hari ini bapak masuk asuransi. Tahu-tahu komplain, maaf ini kartu asuransi saya, bapak operasi. Akibatnya hanya membayar 35
5.000 tapi asuransi Bapak nggak bayar. Tapi ada pula orang semenjak kecil lahir sudah masuk asuransi, tapi sampai mati tak pernah dia sakit, akhirnya kulitnya tak dapat dimanfaatkan. Itulah sebuah kehidupan. Nah, yang kawan tadi tahu dia akan operasi, dia pasang asuransi. Begitu saat operasinya selesai, dia tak bayar. Ini menjadi horor. Untung-untungan. Maka dikatakan seperti judi. Maka selama mau bagaimana kalau orang berhutang banyak, kemudian dia mati, kemudian hutangnya lunas, siapa dirugikan? Asuransi. Tapi bagaimana kalau dia tidak mati? Contohnya bapak sekarang beli mobil, asuransinya Always, paling tidak 4 juta 1 bulan, kredit mobil 4 tahun, 16 juta kita sudah ngasihkan itu sama asuransi. Kalau kita mobil kita tabrakan, kita tetap bayar uang kompletnya 300.000. Tapi maaf, kalau selama 4 tahun itu tidak ada rusak, duit kita hilang begitu. Nah, disitulah yang kita punya ketidakpastian. Padahal maaf, di dalam hukum Islam apa yang diperbolehkan? Pertama, jual beli itu ada 2 syarat. Yang satu, tidak boleh ada penipuan. Yang kedua, harus dido-belido. Tidak boleh kurang 1 bulan. Oh, dia dido tapi penipuan. Atau dia penipuan, dia dido. Keduanya mesti ada. Maka maaf, syukur-syukur nanti ada bank-bank syariah. Walaupun ada orang mengatakan di Indonesia kan bank syariahnya masih bercampur bau, Pak Ustaz. Gak apalah, paling tidak kan sedikit. Apalagi diperkirakan pada tahun 2010 ini, 2021, pemerintah Riau sudah menetapkan seluruh operasional Bank Riau itu menjadi bank syariah berdasarkan rapat BPJS-nya. Tapi sampai hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya? Belum nampak. Mudah-mudahan ke depan kita menunggu saja. Ada hadis lain mengatakan, khairukum at'amut ta'ama wa raddus salam. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang suka memberikan makan. Saya selalu melihat WA ke guru Bapak, asal ada Senin sama Kamis ada buka bersama. Alhamdulillah. Oh, kami gak sanggup berpuasa Ustaz. Mudah-mudahan penyumbang tajir. Oh, kami alhamdulillah puasa Ustaz, tapi sanggup juga memberikan perbukaan. Alhamdulillah. Karena maaf, Nabi mengatakan termasuk di antara orang yang memiliki akhlak yang baik adalah khairukum man at'amut ta'am. Orang yang paling baik adalah orang yang suka memberikan makan. Apalagi kalau ada anak-anak, subhanallah, ada lagi acaranya apa namanya, Jumat Barokah ya Pak. Luar biasa. Kadang-kadang anak-anak kita ribut, alhamdulillah. Karena saya yakin kalau tak ada anak-anak, tak habis pula sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini banyak pilihan. Nak makan berminyak-minyak, kolesterol sudah tinggi. Nak makan pula yang bergula-gula, diabetes sudah 400 pula. Akhirnya kalau udah tua ini jangankan makan, menengok risoles itu langsung naik tensi. Ini kan masalah, karena memang kodratnya apa yang diberikan oleh Allah, makin tua usia kita, kesehatan makin menurun. Saya dulu ketika muda-muda rasanya enak jalan, sekarang udah berat-berat kan. Untuk ke masjid tak berat. Ini kalau berat juga Pak. Kata orang bawa olahraga ke Ustaz, udah puas saya bawa olahraga. Dah olahraga aku yang salah. Awak mana yang tubuh itu dulu. Sebab ada juga anak-anak muda atau orang-orang yang masih kuat saya tengok. Ada yang bowes, naik sepeda berkilo-kilo dengan kecepatan maksimal 60 km per kilo. Saking lajunya sepedanya, masjid selalu terlewati. Tak berhenti ya masjid. Sholat subuh itu start dari rumah, berhentinya itu di jembatan Leton 4. Masya Allah. Senang saya naik olahraga ini. Apalagi memang dikatakan orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah adalah orang mukmin yang kuat. Artinya fisik itu kuat, dan Nabi memang fisiknya kuat. Maka subhanallah kita disuruh juga memberikan makanan yang akan memberikan manfaat. Waraddus salam. Yang kedua dalam hadis itu, orang yang paling baik adalah orang yang suka menjawab salam. Bahkan tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah adalah orang yang memberikan salam hanya kepada orang yang dia ketahui, sementara dia tidak mengucapkan salam kepada orang yang dia tidak kenal. Maka salam itu termasuk ke orang fajir. Orang fajir ini Pak,
Orang yang berbuat dosa, maaf, tidak ditentukan bukan hanya orang ke masjid, orang berbuat dosa saja. Ucapkan saja salam. Assalamualaikum. Ya, hai bro, apa pula hai bro? Hai guys, kami sekarang di kilo 9, menterinya di kilo 9, awak kali lewat. Macam-macam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Atau paling tidak salam. Asal jangan bapak sebut salam, itu lain masalah. Nah, subhanallah. Kadang-kadang kan ada juga orang Nasrani, orang-orang non-Muslim mengucapkan assalamualaikum, tidak perlu dijawab. Subhanallah. Apalagi kalau bertetangga. Saya begitu tahun baru datang tetangga saya, Pak Haji, selamat tahun baru ya. Apa yang saya jawab? Saya tidak tahu juga kalau selamat tahun baru itu apa jawabannya kan? Ya, gitu aja. Dan orang-orang Nasrani itu datang, Pak, selamat tahun baru. Ya, itu dia gitu. Apa yang dibakar malam hari ini, Pak? Tidak tahu apa yang dibakar. Bakar ayam banyak kerajaan itu memakan banyak yang buat tinggal Bali gitu. Susah-susah ya. Dan subhanallah, tinggal Bali mau pulang. Apa pula ayam dibakar? Kalau sudah ayamnya bakar, awal lagi sama ayam tak lama. Susah-susah ya. Nah subhanallah, maka Nabi katakan walaupun salam, berikan mereka apa yang dikatakan, ucapkan salam. Itu tanda kebaikan. Apalagi identitas Islaman itu ditentukan oleh mengucapkan salam. Walaupun kadang-kadang kita juga berarti, karena tidak seluruhnya orang itu adalah memiliki iman yang kuat. Tapi Nabi katakan siapapun ini kita mengucapkan salam. Maka disitulah Bapak Ibu berbahagia, perlu kita hari ini memperbaiki akhlak. Saya yakin, subhanallah, makin tua, maaf, emosi kita makin tinggi. Itu makin tua. Kedua, kita ini mudah tersinggung. Apalagi tokoh masyarakat. Awak merasa ditinggikan, seketek dijulukan selangkah. Dibuat dengan rapi, dibantah dengan orang pendapat awak marah juga. Kau tidak menghargai saya, berapa pendapatnya memang tidak sampai. Coba kulindol lah. Subhanallah. Maka orang katakan makin tua makin beruntung. Akhlak diperbaiki. Tidak usah ikut zaman, masya Allah. Diikutkan zaman ini tidak akan selesai. Diikuti hari ini, maaf, saya sudah mulai mengurangi aktivitas saya menengok media sosial. Karena makin saya tengok, makin jantung saya makin legar. Tengok Habib Rizik, ibu berasa. Subhanallah. Tengok pula sekarang, tadi tengok buat ke situ. Sudah datang 20.000 vaksin COVID yang akan ada di Riau, akan disuntikkan kepada siapa yang mau nanti pada tanggal 21 dan 20. Anak nak boleh dong. Bagusnya yang di atas sudah. Yang bagus-bagus itu presiden, menteri. Kalau terjadi kematian, kalau syukur aja kan, tinggal awak-awak ini terakhir aja lah. Nanti saya takutkan kalau jemaah masjid yang pertama mati, bapak-bapak tidak ada pun mungkin orang lagi. Nanti subhanallah. Tapi enak juga. Yang akan disuntik itu usia 18 tahun ke atas. Saya berusaha mengubah aktivitas usia 18 tahun. Karena yang akan disuntik itu kan usia 18 tahun ke atas. Karena yang di bawah itu dianggap imun tubuhnya kuat. Padahal maaf, kematian kan bukan masalah usia. Maka subhanallah, imunnya diperkuat, imannya dipermantap. Ada masalah sekarang di masyarakat. Ke masjid dia takut, mengapa Pak Ibu nggak mau ke masjid? Maaf Pak Ustaz, di masjid itu takut ketularan COVID. Mengapa Ibu ke pesta? Itu memperbaiki imun Pak Ustaz. Kenapa aja loh? Pas makan katanya memperbaiki imun, pas ke masjid dibilangnya COVID. Nah, gitu ya Bapak. Sehingga kita ini perlu. Saya tengok kadang-kadang maaf, begitu datang ke pesta, tak ada lagi aturan. Jaga jarak itu tidak ada. Saya coba pergi ke pesta, mengambil nasi itu jaga jarak. Setiap yang makan dulu orang rupanya kalau mengambil lauk itu tidak ada jaga jarak. Kalau jaga jarak, jaga awak habis. Ini keluar biasa. Maka subhanallah, perbaiki iman, datang ke masjid. Tidak bisa mesti ditinggalkan. Masalah jaga jarak itu masalah teknis. Mudah-mudahan nanti 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan ini, mudah-mudahan COVID ini akan segera berlalu. Anak-anak kita subhanallah
Saya kemarin sudah bangga anak-anak akan masuk sekolah, tapi akhirnya pemerintah juga membatalkan dengan berbagai alasan yang perlu kita maklumi, karena memang kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Tapi ada keajaiban selama COVID. Masuk sekolah tidak, belajar jarak, tapi nilainya tinggi-tinggi. Itulah hebat. Rupanya orang Indonesia kok lebih pandainya tidak belajar ketimbang belajar. Kalau belajarnya oma-oma, tapi tidak belajar tinggi-tinggi. Saya berlian nih kalau saya. Anak saya persemilan semua. Ini guru, yang salah aku kamu yang terlalu pintar. Nampaknya Pak Ambo bongak guru, bongak tahu tak boleh. Nilainya saya kambing, kok nilainya tinggi-tinggi. Saya telepon gurunya, saya tanya, Pak, ini apa tidak salah nilai anak? Pak Ustaz, kami terpaksa meninggikan nilai. Itu perintah dari atasan. Oh kalau begitu, alhamdulillah. Kata anak saya kalau berkopi, tidak lama-lama. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Apalagi sekarang mau cerita, tidak ada lagi ujian nasional. Itu ditentukan oleh guru berdasarkan karakter. Nilainya subjektif. Sehingga apa sekarang? Penerimaan murid baru